Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman semua, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas bersama lanjutan dari belajar kita bersama tentang metode penelitian kualitatif dan penelitian tindakan kelas. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik pengumpulan data. Nah, maka mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang akan kita bahas di teknik pengumpulan data ini? Pertama yang akan kita bahas, pembahasannya adalah teknik pengumpulan data ini bahwa pengumpulan data ini kalau kita artikan secara sederhana ya, eh, itu merupakan kita maknai secara sederhana bagian penting di dalam penelitian kualitatif. Nah, ada dua teknik utama yang banyak digunakan di dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, kedua teknik ini sangat berguna untuk memahami bagaimana fenomena yang terkait dengan pembelajaran agama, kemudian perilaku siswa, budaya sekolah, atau tradisi keagamaan masyarakat. Jadi, dua teknik ini, teknik pengumpulan data ini, observasi dan wawancara ini, dalam konteks pendidikan agama Islam, ini banyak berguna untuk fenomena-fenomena yang kaitannya dengan pembelajaran agama, juga yang kaitannya dengan perilaku siswa atau budaya sekolah atau juga tradisi keagamaan masyarakat. Nah, ini eh, pengumpulan data yang merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Kemudian, apa namanya? Di dalam teknik pengumpulan data ini ada pertama yang disebut dengan observasi. Bagaimana teknik observasi? Ya, sebelum kita ke tekniknya, kita definisikan dulu. Observasi itu apa sih? Nah, observasi itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati eh, dan mencatat fenomena secara langsung di lapangan. Jadi, kita mengamati dan mencatat fenomena itu secara langsung di lapangan. Nah, itu observasi namanya. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat fenomena secara langsung di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan kita amati dan kita catat langsung. Ya. Nah, observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, kemudian interaksi atau situasi dalam konteks aslinya. Itu bagaimana kita mengetahui sesuatu itu terjadi, kita observasi, kita amati, dan kita catat. Gitu. Nah, ada berbagai macam jenis observasi. Pertama, ada yang disebut dengan jenis eh, observasi yang pertama namanya observasi partisipatif. Pada observasi partisipatif ini, peneliti ikut serta secara langsung eh, dalam aktivitas yang diamati. Contoh, kalau dalam PAI itu, peneliti ikut serta dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran di pesantren untuk memahami bagaimana suasana dan metode pengajarannya. Kalau yang kita teliti itu untuk memahami bagaimana apa namanya suasana dan metode pengajaran. Itu bisa kita observasinya partisipatif. Artinya kita ikut langsung dalam kegiatan pembelajaran Al-Qur'annya di pesantren itu. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih kegiatan pembelajaran Al-Quran di pesantren itu. Yang kedua ada namanya observasi non partisipatif. Nah, di sini peneliti itu hanya mengamati eh,
Peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta dalam aktivitas. Jadi peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta di dalam aktivitas yang terjadi. Nah, ini non partisipatif. Contohnya, kalau dalam PAI itu, eh, kalau kita ingin mengetahui bagaimana siswa melaksanakan sholat duha di sekolah, nah, peneliti bisa mengamati bagaimana siswa muslim melaksanakan sholat duha di sekolah tanpa terlibat dalam proses ibadahnya, tanpa ikut dia sholat duha. Nah, dia hanya mengamati dari apa namanya, ya melihat saja. Nah, itu namanya observasi non partisipatif. Yang ketiga ada observasi terstruktur. Nah, observasi terstruktur ini di mana peneliti itu menggunakan panduan atau lembar observasi yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi ada rancangan apa namanya lembar observasinya. Gitu. Contoh, ketika peneliti ingin bagaimana mencatat interaksi antara guru PAI dan siswa selama proses pembelajaran, nah, maka peneliti sudah menyiapkan rubrik untuk menilai, untuk mencatat interaksi antara guru PAI dan siswa selama proses pembelajaran. Nah, peneliti bisa menggunakan rubrik untuk mencatat interaksi antara guru PAI dan siswa selama proses pembelajaran. Gitu. Nah, di situ. Nah, ada panduannya, ada lembar observasi yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, itu apa namanya? Observasi terstruktur namanya. Jadi sudah punya rancangan apa panduan lembar observasinya dalam bentuk rubrik. Nah, yang keempat, ada observasi tidak terstruktur. Nah, yang tidak terstruktur ini peneliti itu mengamati secara bebas tanpa panduan tertentu, tidak ada panduannya, tergantung pada situasi di lapangan. Contohnya kalau dalam PAI, ya, kita lanjutkan. Tadi sampai ke observasi yang keempat. Jenis observasi yang keempat itu disebut dengan observasi tidak terstruktur. Artinya bahwa peneliti mengamati secara bebas, tanpa panduan tertentu, tergantung pada situasi di lapangan. Contoh, peneliti mengamati tradisi Maulid Nabi di masyarakat itu tanpa pedoman khusus yang apa namanya yang dipegang oleh peneliti itu, gitu. Ya tidak terstruktur gitu ya. Nah, ini jenis-jenis observasi ada empat secara garis besar. Nah, selanjutnya eh, setelah kita mengetahui bagaimana teknik observasi dan jenis-jenisnya, langkah observasi itu bagaimana sih? Nah, ini langkah-langkahnya secara sederhana ya. Pertama, kita tentukan dulu tujuan observasinya mau ngapain. Ya. Contoh, kita ingin memahami metode pengajaran guru PAI. Nah, itu tentukan tujuannya. Tujuan observasinya apa? Yang kedua, kita pilih jenis observasi yang sesuai. Nah, kalau memahami metode pengajaran guru PAI, kita bisa partisipatif atau non partisipatif gitu. Artinya kita bisa ikut menjadi eh, muridnya dari guru tersebut atau kita non partisipatif, kita mengamati dari tidak menjadi peserta itu dari luar gitu mengamatinya. Nah, yang ketiga setelah kita pilih jenis observasinya, kita buat catatan lapangan selama atau setelah observasi apa yang terjadi, apa yang kita amati, dan itu harus dicatat. Buat catatan lapangan. Nah, dan yang keempat, kita analisis dari observasi itu untuk menemukan pola atau temanya. Nah, dari observasi yang kita lakukan, kemudian kita analisis data observasinya. Apa makna dari apa namanya? Ya, nanti kan akan jadi diinterpretasi gitu, data itu. Nah, kita analisis dulu sebelum kita interpretasi. Apa yang ditemukan? Bagaimana metode pengajaran guru itu? Setelah kita observasi,
Nah, misalkan menggunakan metode inovatif. Nah, kita bisa analisis data itu untuk menemukan pola atau tema. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari observasi. Pertama, kelebihannya, observasi ini data itu diperoleh langsung dari situasi nyata ketika itu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya memerlukan waktu yang lama. Karena kita harus apa namanya ya mengamati dari awal sampai selesai. Itu. Yang kedua, kelebihannya memberikan pemahaman mendalam tentang konteks ya. Eh, jadi secara tekstual misalkan metode pembelajaran itu eh, tertulis di dalam buku misalkan metode apa ya misalkan metode ceramah misalkan ya itu tertulis di buku begini-begini tetapi dalam kenyataannya misalkan secara kontekstual si guru melakukan improvisasi. Nah, maka akan memberikan pemahaman mendalam tentang konteks yang dilakukan. Nah, kekurangannya itu bisa rentan terhadap bias peneliti. Artinya apa? Artinya bahwa ya rentan terhadap bagaimana analisis sang peneliti karena penelitian ini sifatnya kalau penelitian kualitatif itu pasti ada sisi-sisi subjektifnya itu. Maka akan rentan terhadap bias peneliti. Nah, yang ketiga kelebihannya dari observasi ini adalah bahwa observasi ini berguna untuk mengamati perilaku nonverbal. Ada perilaku-perilaku nonverbal yang bisa diamati. Nah, itu menggunakan observasi. Nah, kekurangannya tidak cocok untuk fenomena yang sulit diamati, gitu ya. Nah, yang sulit diamati ini kekurangannya tidak cocok untuk fenomena yang sulit diamati. Tadi berguna untuk perilaku non verbal. Kelebihannya. Inilah kelebihan dan kekurangan dari eh, observasi. Nah, selanjutnya eh, apa nih yang sulit diamati itu tidak cocok untuk fenomena yang sulit diamati. Contoh perasaan seseorang, gitu kan? Itu kan harus pakai apa? eh, ya, tanggapan seseorang, gitu kan? Nah, itu harus pakai wawancara. Selanjutnya ada teknik wawancara. Nah, ini wawancara. Wawancara itu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Teknik ini tujuannya untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau pendapat seseorang. Tentang pengalamannya, tentang pandangannya, atau pendapat dari seseorang itu. Nah, ada berbagai jenis dari wawancara. Pertama, ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara semi terstruktur, yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Nah, ini wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi sudah dirancang apa saja yang akan ditanyakan. Contoh, kalau dalam PAI, ketika peneliti mewawancari guru PAI tentang metode pengajaran mereka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi ketika kita mewawancara guru PAI ini pakai metode apa sih ngajarnya? Nah, kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Nah, itu wawancara terstruktur namanya. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Ada panduannya, ada panduan pertanyaannya, tetapi peneliti bisa mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Apa namanya? Ya, panduan pertanyaan ada tapi ketika dilakukan wawancara, kemudian ada muncul apa namanya? Topik baru, bukan topik baru ya, pengembangan dari topik yang dibahas. Nah, itu bisa dilakukan apa namanya? Improvisasi. Kita bisa
mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Contoh di dalam PAI itu, contohnya peneliti bertanya kepada siswa tentang pengalaman mereka belajar pendidikan agama Islam, tapi juga menambahkan pertanyaan spontan berdasarkan jawaban siswa. Contoh misalkan ketika ditanya, gimana sih siswa, dia ditanya pengalaman belajar pendidikan agama Islam, wah menyenangkan gitu ya. Nah, kita ada pertanyaan tambahan, apa yang membuat menyenangkan? Itu apa? Pertanyaan-pertanyaan improvisasi atau pertanyaan tambahan misalkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis wawancara itu ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara ini tidak ada panduan khusus. Wawancara berlangsung secara bebas seperti percakapan biasa saja, seperti ngobrol. Contoh, ketika peneliti berbincang dengan santri untuk memahami bagaimana motivasi mereka dalam menghafal Al-Quran, itu peneliti ya seperti mengobrol saja, tidak ada misalkan secara ada, membuat panduan-panduan pertanyaan, tapi lebih ke apa namanya eh, berbincang. Tuh. Nah, ini namanya wawancara tidak terstruktur. Nah, inilah jenis-jenis wawancara. Nah, kita nanti bisa mau menggunakan yang mana, silakan. Selanjutnya, ada langkah-langkahnya. Bagaimana langkah wawancara ini? Pertama, kita tentukan dulu tujuan wawancaranya untuk apa. Misalnya, memahami pandangan siswa tentang pentingnya sholat. Nah, itu. Yang kedua, pilih jenis wawancara yang sesuai. Mau pakai yang terstruktur, semi struktur, atau tidak terstruktur. Nah, kita bisa sesuaikan. Yang ketiga, persiapkan alat. Nah, seperti perekam suara atau kita catat gitu ya. Itu untuk apa namanya ya dokumentasi wawancaranya. Yang keempat, kita lakukan wawancara dengan sopan dan terbuka. Yang sopan wawancaranya. Jangan sampai kemudian wawancaranya tidak sampai dan tidak sopan dan menyinggung eh, narasumber gitu ya. Nah, dan yang keempat, yang kelima, transkrip hasil wawancara dan lakukan analisis. Ini transkrip hasil wawancaranya, kemudian kita lakukan analisis. Gitu. Ada kelebihannya dan kekurangan dari, oh maaf, ini bukan observasi ya, wawancara ini. Kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Kelebihannya wawancara ini kita bisa menggali informasi secara mendalam, tapi kekurangannya itu oh, peneliti dituntut untuk punya keterampilan komunikasi yang baik. Nah, gitu. Jangan sampai kemudian ketika wawancara ada miskomunikasi. Nah, maka dalam wawancara ini, peneliti dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, yang kedua kelebihannya dari wawancara ini, eh, memberikan wawasan langsung dari informan. Jadi kita mendapat informasinya itu secara langsung dari informan. Nah, jadi tidak melalui pihak kedua ya, dan pihak ketiga. Jadi langsung dari informan, langsung dari narasumber. Kekurangannya berpotensi bias juga jika informannya tidak jujur. Itu kan, ini juga bisa bias kalau informannya tidak jujur. Nah, selanjutnya yang ketiga kelebihannya, eh, wawancara ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi. Bisa sambil apa santai gitu ya, sambil ngopi, bisa ya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi. Itu bisa sambil ya eh, formal bisa. Gitu ya. Ini wawancara. Atau zaman sekarang kan sudah ini wawancaranya via apa namanya jarak jauh, pakai telepon kan itu bisa juga. Nah ya kekurangannya terakhir, proses transkripsi dan analisis itu memakan waktu yang lama. Nah, tadi kita dituntut untuk punya keterampilan komunikasi yang baik. Kita menganalisis apa maksud dari perkataan narasumber itu. Nah, itu yang apa namanya lumayan ya
maksud aslinya itu apa gitu. Nah, itu yang apa namanya mungkin menjadi poin penting dalam teknik wawancara. Nah, baik, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana teknik wawancara ini, selanjutnya, nah ini perbandingan antara observasi dan wawancara. Dari aspek fokus datanya, kalau observasi itu ia berfokus pada perilaku, interaksi, dan situasi langsung. Nah, kalau wawancara, dia fokus datanya itu eh, ini mengumpulkan pendapat, pengalaman seseorang, dan persepsi individu. Nah, ini wawancara. Yang kedua, perbandingannya dari segi konteks. Konteksnya, observasi ini dilakukan di lingkungan yang alami, tidak dibuat-buat, karena kita mengamati langsung, misalnya. Nah, kalau wawancara itu dilakukan secara langsung melalui percakapan. Kalau observasi konteksnya, kita mengamati situasi secara langsung. Kalau wawancara dilakukan secara langsung melalui percakapan. Kelebihannya apa? Observasi ini bisa mengungkap perilaku yang nonverbal. Bisa mengungkap perilaku yang nonverbal. Kalau wawancara itu rentan terhadap bias jawaban informal. Artinya ya tadi rawan terhadap bias jawaban informal. Dikhawatirkan narasumbernya menjawabnya tidak jujur gitu ya. Gitu. Oh, maaf, kelebihannya dulu terlewat. Kalau kelebihannya adalah observasi ini mengungkap perilaku nonverbal. Nah, kalau nah nonverbal itu artinya apa? Mengungkap perilaku nonverbal dia bisa kelebihannya itu dia mengungkap perilaku tanpa kata-kata. Maksudnya ya tapi melalui gerakan tubuh gitu ya, ekspresi wajah, nada suara dan elemen nonverbal lainnya. Nah, ini isyarat sebenarnya, gestur tangan, kontak mata, postur tubuh gitu. Nah, itu bisa kita amati secara mendalam di observasi. Kalau wawancara kan terbatas hanya apa namanya ya percakapan melalui kata-kata. Nah, ini kalau observasi dia bisa mengungkap perilaku nonverbal, artinya tingkah laku gitu kan. Nah, itu di observasi. Kalau wawancara ini menggali informasi secara mendalam. Ini kelebihannya. Karena kita bisa wawancara langsung gitu ya. Bertanya langsung dan bisa kita gali secara mendalam. Kekurangannya, observasi ini tidak cocok untuk fenomena abstrak. Jadi fenomena-fenomena abstrak itu tidak cocok menggunakan apa namanya observasi. Karena observasi ini harus mengamati peristiwa yang fenomena yang konkret. Eh, Tidak bisa observasi mengamati misalkan gravitasi, energi gitu ya. Tidak bisa karena apa namanya observasi ini mengamati peristiwa yang konkret gitu ya, yang nyata, yang terlihat gitu ya. Fisik memiliki bentuk fisik nyata. Kalau mengamati perasaan nggak bisa nih, ini harusnya dengan wawancara. Nah, wawancara kekurangannya itu rentan terhadap bias jawaban informal. Tadi jawaban informal bisa saja tidak tidak jujur itu. Inilah perbandingan observasi dan
wawancara, baik dari fokus data, dari konteksnya, kelebihannya, dan kekurangannya. Nah, sekarang bagaimana contoh aplikasi dalam pendidikan agama Islam? Contoh kita kalau menggunakan observasi, kita bisa mengamati bagaimana siswa Muslim itu melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Atau juga kita bisa mengamati metode pengajaran guru PAI di kelas. Nah, ini kan bisa diamati. Peristiwanya konkret gitu ya. Ada mereka, anak-anak melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian guru juga mengajar menggunakan metode pengajaran tertentu. Itu bisa kita amati secara langsung. Karena peristiwanya, fenomenanya konkret, ya. Nah, wawancara contohnya kita bisa lakukan dengan siswa tentang bagaimana motivasi, apa namanya, motivasi siswa mengikuti ekstrakurikuler keagamaan. Nah, ini bisa kita lakukan dengan wawancara atau kita wawancara dengan orang tua tentang bagaimana peran mereka dalam mendidik anak-anak untuk memahami nilai-nilai Islam. Bagaimana peran orang tua di rumah dalam mendidik anak-anak untuk memahami nilai-nilai Islam. Ini contoh dari aplikasi observasi dan wawancara dalam pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya simpulannya dari penjelasan singkat ini bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa observasi itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati fenomena secara langsung. Nah, cocok ini observasi ini untuk mengungkap perilaku atau situasi yang nyata, yang konkret. Sedangkan kalau wawancara, teknik yang dilakukan melalui percakapan langsung dengan informan. Tujuannya untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman atau pendapat mereka. Itu. Dalam penelitian kualitatif, kedua teknik ini saling melengkapi biasanya dan sangat relevan untuk studi dalam pendidikan agama Islam. Seperti kita kalau ingin memahami perilaku, kemudian memahami tradisi atau kebiasaan gitu ya, atau proses pembelajaran agama. Nah, ini dua teknik penting dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi dan wawancara. Nah, teman-teman semua, itulah yang bisa disampaikan, kita pelajari hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup bersama doa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hadukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.